sih gitu. Ya, kita tahu hukum pikiran segala macam, kita bukti yang real untuk mewujudkan apa yang kita mau, jangan untuk orang lain gitu segala macam. Ya, beri tepuk tangan karena beliau akan dengan saudaraku yang saya hormati Reza. Jadi dulu itu saya dari kecil orang tua saya percaya sekali yang namanya paranormal dan sebagainya. Dan saya juga tidak menyalahi itu. Saya juga tidak bilang bahwa paranormal tidak ada, toh buktinya ada Bromo Dewa ya kan. Jadi nabi bukan paranormal, nabi modern. Jadi pada saat itu nakal bidal maksudnya. Jadi pada saat kecil saya selalu suka ya lihat dan didengarin diceritain sama mama saya terutama bahwa ada orang-orang yang punya setan gitu ya. Ada namanya Om Muji dulu, saya ingat sekali. Dia bilang Om Muji ini punya peliharaan cewek hantu, cewek gitu ya, kayak kuntilanak gitu lah namanya. Dan ini kadang-kadang pembantu saya di rumah itu kadang-kadang lihat katanya sering duduk di motor dan sebagainya gitu. Oke, nah itu pertama kali waktu masih kecil sekali. Kemudian saya pindah ke Bali. Nah, jadi tahun 98 kita pindah ke Bali. Di Bali ini sebelum pindah mama saya bilang kalau di Bali jam 11 karena saya masih ya sekitar SMP gitu ya, karena di Bali ini kalau kita ke Bali ya liburan ke Bali biasanya topeng-topeng apel-apel leak dan sebagainya. Mama saya bilang kalau jam 11 malam nggak tidur itu topeng hidup taruh dimakan topengnya gitu ya. Nah, jadi udah mistis lagi yang dibawa gitu ya. Jadi kehidupan mistis ini luar biasa mengefek kepada diri saya. Sehingga akhirnya saya bertanya, karena sering takut-takutin begitu, saya bertanya, loh ini benar ada apa enggak sih sebenarnya gitu kan? Cerita tentang makhluk halus dan sebagainya gitu. Nah akhirnya pada saat SMP tersebut, saya beli sesajen di warung, karena kebetulan Bali memang banyak kan di warung itu. Saya beli sesajen, saya buat satu boneka kecil jelangkung. Kemudian saya mainkan, saya coba gitu kan, semua mantra yang saya bisa udah, jelangkung datang dan sebagainya gitu ya. Pada saat saya kecil. Nah, ternyata nggak datang juga gitu kan, jengkel kan saya ini. Nah, tapi tetap saya coba. Nah, suatu hari saya di rumah, saya lihat mama saya itu suka koleksi lembaran uang baru, 100 rupiah, 500 rupiah gitu ya, yang lama warna merah, warna hijau itu. Nah, akhirnya pada suatu saat gatel nih saya namanya anak-anak kan saya ambil sekepok gitu, orang kaya nih kan, sampai ke sekolah saya bagi-bagi. Wah, ini saya punya duit nih, bagi 1.000, 2.000, udah lumayan beli bakso apa segala macam bisa kan. Nah, sampai pada saat itu, akhirnya orang-orang itu bangga dengan saya, wah punya teman kaya bisa beli gitu dan sebagainya. Nah, siang-siang akhirnya ritual saya kembali lagi sebagai dukun ya. Saya ambil lagi sesajen di belakang sekolah, saya bakar lagi lupa. Saya ini lagi, kebetulan teman saya lihat satu orang, dipanggil lah yang lain. Akhirnya diteriakin lah sama satu sekolah, wah Reza ternyata dukun gitu dibilang. Terus akhirnya muncul cerita bahwa memang orang yang tadinya makan pakai uang saya sakit perut semua kata satu sekolah. Wah luar biasa berarti gitu ya. Katanya uangnya itu karena gara jelangkung saya bisa menggandakan uang, kemudian uang itu istilahnya sakral gitu. Jadi ketika dibelanjakan bisa sakit perut. Nah induksi itu luar biasa ternyata. Dan pada saat itu saya nggak ngerti ya apa itu gitu dan sebagainya. Terus sugestivitas terjadi di antara mereka dan sebagainya. Gitu. Nah kita sampai besar sampai bertumbuh, saya mempelajari banyak hal termasuk entertainment. Jadi sebenarnya kita kemas sebagai entertainment sulap itu hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Nah, pada titik tertentu, akhirnya saya belajar tentang hipnotis, tentang neuro-linguistic programming dan sebagainya, psikologi juga dan sebagainya. Ternyata ini luar biasa. Luar biasanya adalah yang terjadi di sekitar kita ini ternyata hasil cipta karya dari manusia itu sendiri. Jadi bukan dari apa yang benda mati di sekitar kita. Jadi rumah akan menjadi bagus, indah dan beraura kalau yang penghuninya atau yang punya rumah membuat rumah itu jadi luar biasa bagus gitu, dan mudah dengan bagus. Bukan karena rumah itu memang feng shui-nya bagus, ya. Kalau saya itu buat saya. Nah, yang membangun juga tentunya harus memikirkan sudutnya dan sebagainya agar enak dilihat dan sebagainya, aksesnya bagus dan sebagainya gitu ya. Komunikasi yang non-verbal dan verbal itulah ternyata menjadi senjata yang luar biasa sehingga membuat induksi-induksi yang luar biasa sesuai dengan kemauan kita. Dan kita bisa expand ke semua hal. Itu yang saya lakukan hari ini. Dan buku yang tadi Bromo Dewa mention sebutkan itu adalah salah satu pembagian apa yang saya tahu mengenai hal itu. Karena yang saya buat di status Facebook juga bahwa kita semua itu dukun. Bedanya kalian nggak ngaku kalau kalian dukun.
dan kalian nggak tahu mungkin kalau kalian gitu. Kita luar biasa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Bu Reza.